Selamat pagi semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini kita memasuki minggu yang ketujuh. Tidak terasa ya, begitu luar biasa Tuhan yang sudah memimpin program ini, yang awal mulanya Miss Grace maupun semua guru-guru SKBB tidak pernah memikirkannya. Tetapi ketika memasuki bulan Mei, di akhir April begitu, Tuhan berbicara kepada pribadi saya, kepada saya Tuhan bilang harus ada sesuatu yang dikerjakan, saya kerjakan supaya setiap pagi anak-anak tetap ya, terutama siswa-siswi SKBB maksudnya bisa tetap diisi rohaninya, dikenyangkan, dikasih makanan rohani sama seperti ketika mereka sekolah setiap pagi. Begitu kata Tuhan. Kan kalau kalian pagi-pagi sekolah, sebelum kita memulai segala sesuatunya, kalian pasti akan mendengarkan dulu makanan rohani, benar tidak? Nah, ternyata Tuhan Yesus itu begitu baik. Meskipun kalian stay at home, tetap belajar di rumah, learning at home, Tuhan tetap memikirkan makanan rohanimu. Tuhan tetap memikirkan kesehatan rohanimu. Sebab itu jangan pernah terpaksa untuk mengikutinya. Ya, apalagi nanti di tahun ajaran baru itu menjadi bagian kewajiban dari setiap siswa-siswi SKBB setiap pagi harus mendengarkan sarapan sorgawi. Kenapa? Supaya Miss Grace dilihat terus gitu. Oh, bukan. Ya, tetapi tujuannya supaya rohani kamu dikenyangkan, disehatkan, sehingga perkara jasmani kamu itu pun mengalami kemajuan, ya, kepintaran, kesehatan, bahkan kehidupanmu jauh lebih mengalami pemulihan. Sebab itu anak-anakku yang Tuhan sayang, mulai hari ini jangan pernah lagi terlambat bahkan lupa untuk mendengarkan mengikuti program sarapan sorgawi. Miss Grace lihat kan itu kan bisa dicek ya, Mr. Demas juga tahu, Mr. Yonas juga tahu. Kebanyakan hanya buka, mungkin hanya baru nyanyi langsung tutup lagi. Ya, tidak didengarkan sampai habis. Sekali lagi bukan supaya saya didengarkan, sama sekali enggak, ya. Karena bukan mudah juga setiap bagi kami bahwa harus rekam untuk setiap hari program ini. Hari ini saya berbicara sedikit panjang tentang ini supaya setiap kita ngerti, kalian terutama kalian juga mengerti bahwa ini adalah program yang penting, lebih penting daripada materi pelajaran. Oke, kita akan naikkan dulu pujian Selamat Pagi Bapak. Yuk bergabung dengan kita hari ini ada Miss Debbie. Selamat pagi Bapak, Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Mari kita muliakan nama Tuhan, mengucap syukur dengan sepenuh hati. Karena Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, yang terus menyertai, menolong, memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Tidak putus-putusnya, tidak bosan-bosannya kami mengucap syukur buat setiap pagi yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau belajar datang kepada Tuhan bukan secara rutinitas kebiasaan saja, tetapi kami ingin benar-benar mengucap syukur buat setiap hari yang Tuhan berikan. Kami mau menikmati sarapan daripada-Mu ya Bapa, kenyangkan kami. Kami tidak mau hanya sekedar mencicipinya saja, lalu kami tinggalkan begitu. Tapi kami ingin menikmatinya, menghabiskannya sampai habis,
sehingga rohani kami dikenyangkan. Karena firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman Tuhan. Tubuh kami menjadi sehat karena kami menikmati makanan jasmani yang Tuhan berkati setiap hari. Tetapi rohani kami juga menjadi sehat dan kuat karena Tuhan juga mengenyangkan kami dengan sarapan sorgawi. Mari Tuhan, kenyangkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang Tuhan sayang, mari ya, kita mulai dengan semangat yang baru, tidak secara rutin kebiasaan, tapi dengarkan dari awal, nikmati dari awal sampai selesai. Pasti ada hal yang Tuhan ingin sampaikan kepadamu setiap hari. Kita naikkan dulu pujian. Percaya saja, percaya saja. Bisa ya semua ya? Oh, percaya saja, wow. Wow. Percaya yang beri kita menang. Oh, luar biasa. Percaya yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Amin. Percaya saja, berjalan dananya. Percaya yang beri kita menang. Amin. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja. Nggak perlu apa-apa. Percaya saja. Percaya apa? Di dalam darahnya. Percaya yang pasti memberi kita menang. Wow, luar biasa. Kita mau baca satu firman Tuhan. Sudah siap ya dengan Alkitabnya? Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Bunyinya demikian. Markus pasal 11 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Anak-anak yang Tuhan sayang, siswa-siswi SKBB khususnya, bahkan setiap anggota keluarga lain yang juga mengikutinya, anak-anak dimanapun yang mengikutinya, yang mungkin kenal saya atau tidak kenal, tidak apa-apa. Karena apa? Tuhan Yesus mengenal kalian dan kalian mengenal Tuhan Yesus. Minggu ini kita bicara tentang apa? Hidupku di dalam Tuhan. Kalau minggu yang lalu, Tuhan di dalam hidupku. Tapi minggu ini kita mau berbicara, Tuhan mau mengajar kita tentang hidup di dalam Tuhan. Yang pertama, kalau kita hidup di dalam Tuhan, yang terutama kita harus percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus berbeda dengan percaya kepada yang lain. Kamu percaya sama mama nggak bohong. Kamu percaya papa tidak bohong. Kamu percaya guru kamu mengajarkan dengan benar. Ya, banyak hal yang kamu percaya. Tetapi percaya kepada Tuhan Yesus itu berbicara tentang iman. Artinya meskipun kelihatannya belum ada, kamu percaya bahwa itu akan terjadi. Nah, firman Tuhan katakan bahwa siapa yang kalau kamu percaya, barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah, pindahlah, dan tercampak ke laut. Gunung bisa pindah ya ke laut, sampai ke laut bahkan. Asal tidak bimbang hatinya, tetap percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi kalau percaya nggak boleh bimbang. Percaya kepada Tuhan Yesus nggak boleh bimbang. Bener nggak ya Tuhan Yesus itu ada? Bener nggak ya Yesus itu Tuhan? Kalau kamu bimbang, kamu tidak akan mendapat apa-apa. Kemudian dikatakan lagi, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, ketika kamu tidak bimbang, lalu kamu berdoa minta sesuatu, maka kamu percaya, kamu tidak bimbang, maka kamu akan menerimanya. Ya,
Luar biasa sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapat sesuatu yang istimewa. Artinya apa? Bahwa kita percaya apa yang kita minta, kita akan menerimanya. Bukan artinya kita bisa minta sembarangan. Tidak. Kan kita sudah dengar bahwa Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus itulah yang memimpin kita di dalam segala hal, memimpin kita dalam kebenaran, sehingga doa kita juga dipimpin dalam kebenaran. Seorang anak nggak mungkin minta pisau, buat apa? Buat main, lalu maminya kasih, ibunya kasih, bundanya kasih. Itu pasti tidak mungkin. Sama, kalau kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus, maka permintaan kita itu benar. Tetapi kalau kita berdoa dipimpin oleh daging kita, keinginan kita sendiri, maka Tuhan juga tidak akan berikan. Bukan Tuhannya pelit, bukan Tuhannya tidak mendengar, atau Tuhan ingkar janji. Enggak. Tuhan akan berikan apa yang terbaik buat kita. Ya, dan Tuhan ingin supaya kita tidak bimbang. Ada satu kesaksian yang terjadi di Mesir. Saya sampaikan ini, nanti akan diperlihatkan gambarnya. Ya, jadi ada satu kejadian begini. Waktu itu ada sekelompok orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus di negeri Mesir. Ya, sebenarnya Mesir waktu itu banyak sekali pengikut Kristus. Tetapi kemudian ada seorang pemimpin, penguasa yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kelompok ini sangat sekali tidak disukai begitu, ya, karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, sedangkan pemimpinnya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu satu hari pemimpinnya mendengar bahwa di Alkitab dituliskan di Markus 11 ayat 23 sampai 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetap percaya bahwa apa yang dia katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi pemimpin yang tidak percaya, penguasa yang tidak percaya kepada Kristus ini berkata kepada orang-orang Kristen di Mesir. Mereka bilang, dikatakan begini, kalian ini ada gunung, itu gunung Mokatam, ya, gunungnya masih ada sampai sekarang. Dikatakan kalau kalian bisa pindahkan gunung ini, bergeser aja, ya, maka kalian bisa bebas beribadah. Tetapi kalau ternyata kamu tidak bisa pindahkan gunung ini, kalian hanya punya dua pilihan. Kalian harus keluar dari Mesir atau kalian akan kami bunuh. Wah, luar biasa. Jadi anak-anak yang Tuhan sayang, nggak usah heran. Dari dulu memang orang Kristen, pengikut Kristus, bukan sekedar orang Kristen aja, bukan sekedar ke gereja, pengikut Kristus itu banyak sekali mengalami penganiayaan. Ya, tidak disukai, dilarang ibadah, dilarang, banyak sekali. Itu terjadi dari dulu. Nah, ketika orang-orang Kristen di Mesir ini dengar hal-hal seperti itu, mereka bingung harus bagaimana. Mereka menangis, mereka berdoa, berpuasa selama 3 hari. Sampai satu hari, mereka bertemu dengan seorang yang bernama Simon. Simon ini adalah penyamak kulit. Jadi kulit-kulit hewan diolah begitu ya. Disamak namanya ya. Penyamak kulit diolah supaya bisa dijadikan sepatu, tas begitu. Bertemu dengan Simon. Simon ini matanya yang sebelah sudah tidak dapat melihat. Jadi dia hanya melihat dengan satu matanya begitu. Lalu mereka bertemu dengan Simon begitu ya. Lalu mereka bilang, Simon, ini kita nih mengalami seperti ini. Simon bilang, ayo kita berdoa bersama-sama. Nah,
Dengan Simon mereka berdoa bersama-sama. Mereka pergi ke kaki bukit gunung Mokatam itu, ke bukit Mokatam itu. Mereka berdoa bersama-sama, berseru. Berdoa karena zaman dulu pakai bahasa Yunani, orang Kristen pakai bahasa Yunani. Mereka bilang Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison gitu ya. Terus artinya apa? Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Lalu setelah berulang-ulang mereka berdoa, terjadi gempa bumi. Wah, luar biasa. Terjadi gempa bumi, dan apa yang terjadi? Gempa bumi itu membuat gunung itu bergeser. Dan bahkan membentuk satu goa. Dan anak-anak tahu, sampai saat ini goa ini dibuat menjadi gereja. Ya, ini loh gambarnya ya. Miss Grace pernah pergi ke sana, gede sekali itu goanya, luar biasa bagus karena mereka di dinding goa mereka ukir ada perjamuan kudus seperti itu. Nah, anak-anak yang Tuhan sayang, firman Tuhan itu tidak pernah dusta. Ya, tetapi kita tidak bisa atur firman Tuhan. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita tahu apa yang kita minta. Dan ketika kita berdoa, kita meminta, kita tidak boleh bimbang. Pasti Tuhan akan jawab doa kita. Hari ini Tuhan katakan banyak sekali yang siswa-siswi SKBB khususnya minta. Terutama kalian berdoa supaya bisa masuk sekolah lagi. Saya dengar seperti itu. Bahkan ada yang mulai menangis bilang, Tuhan saya mau sekolah lagi. Artinya kalian bisa masuk sekolah seperti biasa. Bertemu dengan guru, belajar bersama-sama dengan teman-teman. Kami guru-guru juga sama. Karena meskipun bisa melihat, kalian bisa melihat kami ya lewat acara program-program di YouTube. Mengajar juga nanti kalian belajar akan seperti itu. Tetapi lebih baik, lebih maksimal adalah ketika kalian dan kami bisa bertemu untuk belajar bersama-sama. Dan saya percaya doa yang sehati Tuhan pasti akan jawab. Doa yang tidak bimbang Tuhan pasti akan jawab. Cukup percaya saja. Sama seperti orang-orang Mesir ini. Mereka bilang, Tuhan kalau gunung ini tidak pindah, makanya kami tidak akan pernah bisa beribadah lagi. Kami harus pindah, harus keluar. Kami diusir keluar dari Mesir. Atau kami harus mati. Tapi Tuhan tidak biarkan. Tuhan pasti menolong. Mari kita mau berdoa. Kita mau katakan, Tuhan saya mau percaya aja. Meskipun gak mungkin. Di mana-mana wabah. Pemerintah sudah mengeluarkan peraturan bahwa selama 1 semester ini, minimal 1 semester, mungkin bisa diperpanjang lagi. Kami belajar hanya lewat online, ya, lewat media sosial. Tetapi saya mau katakan, doa yang sehati, doa yang sungguh-sungguh, doa yang tidak bimbang, Tuhan pasti akan jawab tepat pada waktunya. Kita tahu Tuhan akan atur menurut Tuhan yang paling tepat kapan kita bisa sekolah seperti biasa lagi. Mari kita naikkan pujian. Ya Tuhan, aku percaya. Tutup mata kita, taruh kedua tangan di hatimu. Katakan, Tuhan saya percaya. Tuhan pasti dengar doa kami. Ada banyak permintaan daripada anak-anak Tuhan. Ada hal mereka ingin sekolah tapi biaya tidak ada. Ada banyak Tuhan, ada banyak yang tidak terucap. Hanya air mata saja yang turun Tuhan. Kau juga dengar doa daripada para ibu, para bapak Tuhan. Mereka mengasihi anak-anak mereka. Mereka sudah berusaha untuk mencari kerja yang terbaik. Tetapi masa ini adalah masa-masa yang sulit. Mari Tuhan. Mari Tuhan. Kami hanya bisa percaya kepadamu. Sudah kau jamin. Kami percaya Engkau memberikan kami kemenangan. Mari naikkan kembali pujian ini. Mari saudara-saudaraku yang di rumah, anak-anakku yang di rumah, sama-sama naikkan pujian ini. Taruh tanganmu di dadamu.
Naikkan dengan sungguh-sungguh. Aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Oh, aku percaya Tuhan. Amin. Aku percaya. Engkau yang memberi kemenangan. Aku percaya. Bapa, kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Kami tidak meminta yang jahat, ya Tuhan. Engkau mendengar doa setiap anak-anak-Mu. Mereka berseru, mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar. Engkau mendengar doa dari setiap ibu, Tuhan. Bahkan Engkau melihat air mata mereka. Mereka bingung bagaimana mengolah uang yang hanya sedikit. Tetapi anak-anak mereka perlu makanan yang sehat, perlu biaya untuk sekolah, meskipun hanya online. Engkau mendengar Tuhan jeritan dari hati seorang ayah yang berseru gak tahu kemana harus meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan. Bahkan mungkin ada yang kehilangan anggota keluarga karena terkena wabah. Pada pagi hari ini Bapa, kami berdoa kepadamu. Kalau selama ini kami bimbang, kami mau berdoa pagi ini, kami mau percaya saja bahwa apa yang kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan, bukan nama yang sembarangan, maka Tuhan akan menjawab doa kami. Tuhan menjawab doa kami tepat pada waktunya, dan setiap doa mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku percaya Tuhan menolong anak-anakku. Aku percaya Tuhan menolong setiap anggota keluarga mereka, orang tua mereka. Aku percaya Engkau menolong sekolah kasih bagi bangsa. Karena sekolah ini Tuhan yang punya, bukan milik perusahaan yang punya. Tuhan, Engkau yang punya sekolah ini, maka sekolah ini Engkau yang buka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Tuhan yang kumpulkan setiap guru-guru yang terbaik. Tuhan kumpulkan setiap anak-anak yang membutuhkan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Jangan bimbang, percaya saja. Ada jawaban doa. Tuhan memberkati, sampai ketemu besok pagi.